Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Dan juga semoga selalu semangat dan untuk terus selalu belajar dan mencari wawasan dan ilmu yang baru. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana untuk membuat animasi suatu proses pelipatan plat ya, atau bending plat gitu ya. Oke, seperti yang terlihat pada tampilan layar ini, bahwasanya akan ada 3 part nanti, yaitu 2 part sebagai penjepitnya ya, atau tool pelipatnya, dan di bagian tengah atau part ketiga yaitu platnya itu sendiri. Yang dimana kondisinya dia awalnya adalah lurus ya, atau platnya sejajar lurus, belum ada kelipatan. Kemudian dengan proses animasi nanti yang ada menggunakan inventor, dia seakan-akan turun toolnya itu dan melipat dari plat itu sendiri. Baik, langsung saja silakan disimak video berikut ini. Pertama kita klik new ya, kita buat partnya satu persatu dulu, jadi ada 3 part nanti ya. Klik part standar ya, create. Oke, kemudian di sini kita akan membuat part pertama, yaitu toolsnya yang bagian bawah ya. Klik start 2D sketch dari pandangan depan XY plane, kemudian buat suatu ini ya, sketch gitu ya, seperti ini. Seperti biasa ini kita bebaskan dulu ya, bagian dari sketchnya ini, luas-luasnya atau panjangnya kita nanti atur dengan menggunakan dimensi ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, oke. Jadi membentuk seperti huruf M ya. Nah, kemudian kita pertama adalah mengatur dari supaya sisi ini dan sisi ini, garis ini kan sama ya. Kita gunakan equal di constraint ini, bagian sini dengan bagian sini, kemudian bagian sini dengan bagian sini. Nah, lalu supaya ini 90 derajat kita gunakan perpendicular constraint gitu ya. Jadi supaya dia 90 derajat nanti. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jika sudah, kita klik dimension ya. Di sini kita kasih nilai lebarnya adalah 5 mili, otomatis sebelasnya juga akan menyamakan ya, karena sudah kita gunakan fungsi equal tadi. Kemudian kita kasih jarak titik ini dengan titik ini itu adalah 40. Nah, kemudian panjangnya ini adalah 40 juga. Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini otomatis 40 ya, ini 50, mohon maaf. Karena dia menyesuaikan dari panjang 40 ditambah dengan kanan kirinya 5 mili ya. Jadinya 50. Oke, kemudian kita gunakan ini ya. Titik acuan ini nanti supaya pas di tengah sini. Karena supaya pas di tengah-tengah juga untuk originnya nanti plane-nya ya. Sebelumnya kita pastikan ini 90 derajat ya. Oke, sudah betul ya 90 derajat. Nah, cara untuk menggesernya itu kita gunakan move ya, blok dulu. Kemudian kita klik move, kita gunakan base point-nya di sini. Nah, arahkan di sini. Oke, sudah. Kemudian kita finish sketch. Nah, oh ya, sebelumnya ada satu lagi bagian. Mohon maaf saya lupa. Di sebelah sini ya. Di sebelah sini ada kotak gitu ya. Kita gunakan kotak. Untuk ukurannya sendiri adalah seperti ini ya. Bebas dulu. Kemudian kita gunakan dimension, jaraknya di sini adalah 4 dan yang di sini adalah 5. Nah, kemudian oke, ini tadi bergeser ya. Nanti bisa kita atur kembali. Kita atur dulu ini ya supaya bagian sini nyambung ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan fungsi dari coincident constraint. Jadi titik yang tadi, pertemuan garis ini dan ini kita klik dan kita garis hubungan dengan garis ini. Kemudian jika sudah kita trim, ada bagian yang tidak digunakan ya, yaitu bagian ini, hilang ya. Kemudian ini juga. Oke, ini kita delete biasa. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya kita pastikan dulu ya, bagian ini tadi harus sama ya. Jadi kita move lagi, move, block, base point-nya
sama ya, ujungnya ini kita taruh di sini. Nah, kemudian kalau sudah baru kita gunakan fungsi trim tadi supaya ini menjaga bagian plane-nya itu kanan kiri dan tengahnya sama, tidak ada yang bergeser. Oke, sudah selesai. Kita finish sketch. Nah, maksudnya tadi originnya ini ya, origin plane-nya ini supaya sama. Nah, jadi dia ketika lurus dengan titik pusatnya tadi, plane-nya ini juga pasti lurus gitu ya. Nah, bagian sketch ataupun juga extrude-nya nanti juga supaya sama dalam menghubungkan atau menggabungkan dengan plane dari part lainnya nanti, supaya tidak bergeser atau mengalami kelebihan ataupun kekurangan jaraknya. Oke, kita extrude ya. Kita extrude, kemudian kita gunakan yang simetri kanan kiri ya. Nah, seperti ini, kemudian kita kasih nilainya 25. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita oke. Nah, sudah jadi part pertama. Kemudian kita gunakan ini ya, fillet. Di sini dengan nilai 2 mili ya. Nah, seperti ini ya, filletnya 2 mili, ujung sini dan ujung sini. Kalau sudah kita klik oke. Nah, kemudian kita bisa save ya. Kita bisa save dengan nama part 1. Oke. Selanjutnya kita akan membuat part yang kedua. Kita klik new, standar milimeter lagi. Kita buat part kedua, yaitu bagian yang untuk menekannya ya, atau membuat supaya dia menjadi 90 derajat. Kita klik start 2D sketch dari pandangan depan XY plane. Di sini kita buat lagi sketch yang sama ya, maksudnya bebas dulu seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya nanti ya. Nah, kemudian jika sudah, pertama kita equal. Nah, bagian sini dengan sini, kemudian ini dengan ini. Oke, lalu kita gunakan fungsi dari constraint ini ya untuk membuat ini 90 derajat. Oke, sudah ya ternyata ya, 90 derajat ya dengan equal tadi. Kemudian kita dimensi jaraknya ini adalah panjangnya 30 ya. Oke. Kemudian yang ini panjangnya adalah 40. Nah, seperti ini ya. Dan ini dari posisi bawah ke 20. Oke, bener ya, 20. Oke, kalau sudah kita finish sketch. Nah, kemudian kita langsung extrude. Sama ya, simetri dengan nilai 25 juga. Kalau sudah kita oke, dan kita gunakan fillet. Di sini kita kasih radiusnya bukan 2 tapi 3 di ujung sini ya. Nah, oke. Selesai. Kemudian kita save dengan nama part 2 ya. Dengan nama part 2. Oke. Kemudian jika sudah part 1 part 2 kita buat, kita sekarang membuat part ketiga yaitu platnya ya. Kita di sini membuat dari standar, bukan dari sheet metal, karena nanti ada beberapa bagian yang untuk animasinya ya. Jadi menggunakan yang part standar, jadi bukan menggunakan sheet metal. Namun pada dasarnya sebenarnya itu adalah referensi dari sheet metal itu sendiri, karena kita di sini kan untuk animasi ya, pergerakan atau penekuan ya, atau pelipatan dari sheet metal tersebut. Jadi kita menggunakan standar part. Langsung saja kita buat dari pandangan atas ya. Seperti ini. Kemudian kita buat untuk platnya dengan ukuran sini ada 80 dan juga lebarnya 20. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita finish sketch, kita extrude dengan ketebalan 1 mili. Oke, 1 mili saja. Oke, selesai. Jadi ini platnya ya, kita save. Oke, nama plat gitu ya, atau part 3 atau plat. Sudah selesai. Kemudian untuk platnya kita lipat ya. Jadi ketika sudah selesai extrude, kemudian kita start 2D sketch di sini. Nah, di sini akan kita lipat nanti untuk platnya ini dengan cara kita buat project geometry dari garis ini dulu dan garis ini ya. Nah, kemudian kita klik line, kita gunakan
referensi garis tengah dari garis tersebut, dua garis tersebut. Jika sudah, kita gunakan center line untuk bagian garis ini supaya dia nanti sebagai garis pelipatan. Oke, jika sudah seperti ini, kita finish cut. Nah, kemudian di sini di modify kita klik, kita gunakan bend parts. Jadi kita akan melipat gitu ya dengan acuan garis ini tadi. Bend line-nya ini ya, kita klik bend line-nya. Nah, di sini 90 derajat, side-nya itu kedua arah. Jadi makanya dua sisinya akan kita lipat sama-sama ke atas gitu ya. Sehingga membentuk 90 derajat. Nah, seperti ini. Dan ini radius dan angle ya. Jadi radius dan angle untuk ada radius dan arc, kita gunakan radius dan angle aja. Seperti ini ya. Untuk radiusnya kita kasih nilai 3. Kenapa 3? Ini sesuai dengan tadi. Ujung dari yang bagian untuk melipat ya, atau seperti panah tadi kan radiusnya 3 mili. Jadi kita juga gunakan radiusnya 3 mili juga, atau jari-jari radiusnya ya. Sehingga nanti pas dengan proses pelipatan atau penekuan ke bawah, penekanan ke bawah. Oke, kalau sudah kita klik oke. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kemudian di sini kita gunakan formula ya, kita klik di atas ini. Kita klik formula. Kemudian untuk memastikan bahwasannya sudah sesuai 90 derajat ya di sini. Bagian dari platnya ini, karena ini nanti formulanya juga akan kita gunakan dalam proses pelipatannya, animasinya. Jadi kita akan mengatur bagian di sini dan juga menggunakan parameter tambahan nanti. Oke, kalau sudah kita klik oke. Dan di sini kalau sudah kita menuju ke proses assembly-nya, klik my home, kita klik new lagi, pilih assembly standar ya, IAM, kita klik create. Dan yang pertama adalah kita panggil bagian yang ini ya, part 1 dan part 2. Nah, seperti ini ya. Kita panggil dua-duanya. Kita posisikan dulu arahnya untuk melihat. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita klik kanan, set ground view as fit to view. Oke. Nah, yang di sini kita klik kanan, kita ground ya, biar tidak bergerak kemana-mana. Oke, yang ini aja bergerak. Oh, ini yang ini tadi saya ground, mohon maaf. Nah, ini yang bergerak, yang ini nggak usah. Oke. Oke, kita hubungkan ya, satu persatu. Kita klik constraint. Pertama bagian ini, YZ plane dengan YZ plane ya. Kemudian jika sudah, XY plane dengan XY plane ya. Oke. Sehingga dia hanya bisa bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini ya. Nah, barulah kita kemudian memanggil platnya gitu ya. Kita memanggil platnya ya. Sebelumnya kita atur dulu arah bandnya ini, directionnya ya, ke atas ya. Jadi ini dari pandangan front, terus juga posisinya ke atas ya. Oke, seperti ini ya. Jadi front ke atas top ya. Nah, untuk karena itu kita gunakan ini saja. Jadi seperti kayak semacam tanda ya. Tanda kita kasih lingkaran di sini. Mungkin 1 mili saja. Terus kita lubangi. Kita extrude. Kita cut ya. Nah, seperti ini aja. Sebagai tanda ya. Kemudian untuk posisinya di sini kita gunakan 0,1 derajat dulu. Nah, sehingga dia posisinya kembali seperti flat pattern ya. Oke, kita ke assembly tadi, kita panggil platnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika sudah, kita posisikan constraint ya, supaya dia lurus platnya ini. Untuk platnya kita hubungkan ya, antara bagian sisi tengahnya, yaitu XY plane dengan XY plane juga. Nah, seperti ini ya. Kita apply. Kemudian jika sudah, kita buat, oh ini posisinya dia berubah ya, berarti XY plane-nya tadi kita gunakan yang pilihan
satunya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi tetap di atas ya di sana karena nanti pelipatannya supaya dia ke atas. Ini perlu ini ya diketahui ya sebagai tanda ya biar memudahkan nanti dalam proses pelipatannya arahnya. Kemudian kita kembali ke platnya tadi. Di sini untuk parameternya kita gunakan 0,3 mili. Oke, seperti ini. Supaya nanti di bagian sini akan muncul ya. Nah, ada dua garis ini sebagai acuan untuk pelipatannya. Kita klik constraint. Kita pilih tangan ya, langsung klik tangan. Nah, di sini kita pilih ujung ini dengan bagian sini. Yang dua garis tadi ya. Di zoom supaya kelihatan. Nah, ini. Kemudian jika sudah kita arahkan dari pandangan depan supaya ini nanti dia menekan ya atau menempel. Nah, seperti ini ya, kita klik apply. Kemudian jika sudah kita klik constraint lagi, kita pilih bagian yang tangan ya, tangan untuk sisi ini. Nah, bagian sini dia nanti akan menempel pada sisi ini. Nah, ini. Oke. Kita klik apply. Sehingga seperti ini hasilnya ya. Nah. Kemudian jika sudah kita gunakan constraint lagi. Kita pilih bagian dari YZ plane-nya ini ya dengan YZ plane ini. Nah, kita gunakan pilihan yang kedua, solusi kedua, sehingga dia pas berada di ujung atasnya ini. Kita klik apply. Oke. Kemudian jika sudah selesai, kita kemudian ke environment untuk mengatur animasinya. Di Inventor Studio ya, klik animation timeline. Nah, di sini kita klik parameter favorit dulu. Di platnya ini favoritnya kita centang ya, sehingga supaya nanti di sini akan muncul dan bisa dimasukkan ke proses animasi pelipatannya atau bendingnya. Oke, maka sini akan muncul, klik kanan, animasi parameter. Nah, di sini kita nilai rubah derajatnya dari 0,3 menjadi 90 derajat ya. Dan untuk durasi waktunya kita buat 6 detik. Kalau sudah kita klik OK. Nah, terlihat ya bagaimana prosesnya, hasil akhirnya seperti ini. Dia terlipat ya ke bagian bawah. Oke, supaya untuk membedakan warnanya kita rubah dulu ya. Kita finish Studio Inventor dulu, kita klik part 1, kita kasih warna ya. Oh ya, ini materialnya belum diatur, kita buat materialnya dari iron cast saja. Kita save. Kemudian part 2 juga dari iron cast ya. Oke, kita save. Dan juga untuk platnya kita buat dari aluminium gitu ya. Nah, oke, kita save. Kita kembali lagi ke assembly-nya tadi. Nah, kalau seperti kan kelihatan ya. Kita ke environment, Inventor Studio, animation timeline. Nah, tadi sudah kita atur kan, tadi kita tinggal memainkan saja untuk play atau reverse-nya. Ini kita klik play ya. Nah, terlihat bagaimana dia proses penekuan ya, atau pelipatan dari atas ke bawah sampai ke bagian yang sini, paling bawah 90 derajat gitu ya. Kemudian jika sudah selesai, ini bisa kita play reverse ya, atau kita kembali atau supaya tidak terlipat atau menjadi flat pattern lagi. Nah, tapi yang betul harusnya proses pelipatannya saja ya. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan sangat menyenangkan ya untuk proses dari pembelajaran dari Inventor ini. Sangat menarik sekali. Terima kasih sudah melihat dan menonton video ini. Dan tunggu tutorial-tutorial Inventor yang lainnya, insya Allah akan sangat menarik dan sangat membantu ya, baik untuk pembelajaran ataupun menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di software Autodesk Inventor. Terima kasih. Berada kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.